Selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat ya. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita pada saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk segala berkat pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan. Sebentar kami akan memulai perkuliahan kami. Biar kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati proses pembelajaran kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan memulai perkuliahan kita sebagaimana sudah tertulis atau tertuang di RPS kita, yakni tentang present indikatif aktif, kata kerja di dalam struktur bahasa Yunani. Sebelum kita masuk ke kata kerja present indikatif aktif ini, ada baiknya Ibu akan terangkan dulu sedikit tentang apa itu kata kerja dalam struktur bahasa Yunani. Kata kerja dalam struktur bahasa Yunani adalah kata yang menerangkan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi artinya di sini dari sudut pengertian tidak berbeda dengan kata kerja yang kita pahami selama ini. Dalam struktur bahasa Yunani, kata kerja itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Jadi memang sangat simpelnya bahasa Yunani ini. Dikelompokkan dalam dua kelompok dan itu pun sangat jelas ya, dilihat dari akhirannya. Kelompok yang pertama disebutlah itu kelompok kata kerja yang berakhir dengan omega ya. Kemudian kelompok yang kedua disebutlah itu kelompok kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega. Jadi artinya di sini pembagian kata kerja dalam struktur bahasa Yunani itu dilihat dari akhirannya ya. Kita lihat dulu kelompok yang pertama ini. Kelompok yang pertama tadi disebut dia kelompok kata kerja yang berakhir dengan omega. Dan kelompok kata kerja ini apabila ditambahkan dengan akhiran-akhiran pelakunya, dia tidak mengalami perubahan. Contohnya ya, jadi contoh kata kerja yang berakhir dengan omega ini adalah seperti luo. Luo, kata dasarnya lu, akhirannya omega, artinya saya melepaskan. Juga balo ya, kata dasarnya bal, akhirannya omega, artinya saya melemparkan. Ada grafo ya, kata kerjanya graf, kemudian akhirannya omega ya, grafo, saya menulis, dan lain-lain. Ada banyak ya kata kerja yang berakhir dengan omega. Jadi kata kuncinya tadi di situ, kelompok kata kerja yang berakhir dengan omega apabila ditambahkan dengan pelaku-pelaku ya, orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak, dia tidak memiliki perubahan. Langsung saja ya. Kemudian yang kedua itu kelompok kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega tadi. Nah, ini secara khusus untuk kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega ini, apabila nanti ditambahkan dengan pelaku-pelaku kata kerjanya, ada hukum yang dilewati atau ada perubahan bentuknya nanti di sana. Nanti kita akan lihat ya, manakah contoh-contoh kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega. Contohnya kata kerja pileo. Ya, kata kerja pileo, kata dasarnya pile, akhirannya omega. Kata kerja kaleo, kata dasarnya kale, kemudian ditambah dengan akhiran omega. Kan begitu ya? Nah, itulah contoh-contohnya ya.
Ada misalnya kaleo, ada laleo, kemudian terapeueo, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kata-kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega, ya. Kata kerja dalam struktur bahasa Yunani ini memiliki indikator, ya. Ada beberapa indikator yang bisa kita perhatikan dari kata kerja struktur bahasa Yunani. Yang pertama, setiap kata kerja dalam struktur bahasa Yunani ini selalu memiliki pekerjaan. Saya makan, berarti pekerjaannya makan, kan begitu ya? Saya mencari, berarti pekerjaannya mencari, dan lain sebagainya. Kemudian juga memiliki pelaku, ya. Pelaku, orang yang melakukan pekerjaan itu ada. Jadi ada orang pertama, ada orang kedua, kemudian ada orang ketiga. Indikator berikutnya, setiap kata kerja dalam struktur bahasa Yunani selalu memiliki jumlah, ya. Jadi ada jumlah tunggal, ada jumlah jamak, kan begitu. Ada jumlah tunggal, ada jumlah jamak. Makanya ada orang pertama tunggal, ada orang pertama jamak. Orang kedua tunggal, orang kedua jamak. Orang ketiga tunggal, dan orang ketiga jamak. Indikator berikutnya, setiap kata kerja itu selalu memiliki waktu, ya. Ada tensisnya. Pada saat kapankah dilakukan pekerjaan itu, ya. Apakah di masa lampau, imperfect, apakah di masa sekarang, yakni present, atau apakah di masa yang akan datang, future. Sebenarnya 3 waktu ini yang paling mendasar, ya. Indikator-indikator tersebut tadi, ya, inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk dalam kata kerja di struktur bahasa Yunani yang disebut dengan konjugasi. Jadi perubahan bentuk tadi disebut, yaitu istilahnya konjugasi. Jadi silakan diingat ketika nanti, ya, ada penugasan yang mengatakan konjugasikanlah, misalnya begitu, ya. Konjugasikanlah kata berikut secara lengkap, misalnya. Berarti Anda berhadapan dengan kata kerja, itu dia, ya. Bagaimana bentuk konjugasi itu nanti kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke present indikatif aktif, ya. Ke kelompok pertama itu tadi. Karena pokok bahasan kita memang mau mempelajari bagaimana bentuk kata kerja present indikatif, indikatif aktif. Tapi sekarang kita langsung masuk ke kelompok kata kerja yang pertama itu. Kelompok kata kerja yang berakhir dengan omega tadi, ya. Makanya judulnya adalah present indikatif aktif atau PIA, disingkat PIA, kata kerja luo. Sebelum sampai ke sana, ya, karena ini berkaitan dengan penerjemahan. Tentu bagaimana kita mampu menerjemahkan suatu kata atau kalimat, tentu kita harus memahami dulu. Kalau disebut bentuk present indikatif aktif seperti apa itu, kan begitu, ya. Kata kerja present indikatif aktif ini dalam bahasa Yunani ini dapat diartikan sebagai simple present tense atau present continuous tense dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris. Jadi bagi adik-adik kami yang memang bagus bahasa Inggrisnya, memahami 16 tenses dalam bahasa Inggris tidak begitu sulit, ya, untuk mengikuti pembelajaran Yunani dari sudut tenses, ya, dari sudut pemakaian waktu. Nah, kalau begitu kita lihat, kalau disebut kata kerja present indikatif aktif, apa itu, kan begitu, ya. Present indikatif aktif adalah kalimat yang menerangkan suatu pekerjaan atau suatu peristiwa atau suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Itu kuncinya, ya. Jadi ketika kita nanti mau menerjemahkan satu-satu kalimat dalam bentuk present indikatif aktif, berarti terjemahkanlah dia sesuai dengan tensesnya, ya. For example, misalnya, ya, dalam kalimat bahasa Indonesia, boleh dulu Ibu terangkan misalnya seperti apa bentuk present indikatif ini, ya. Ibu Nurelni Limbong sedang mengajar
mengajar bahasa Yunani, kan begitu ya? Ibu Nureni Limbong sedang mengajar mata kuliah pengenalan bahasa Yunani. Itu contohnya ya untuk kalimat present indikatif aktif. Nah, ternyata adik-adik, kalau yang selama ini kan kita tahu hanya matematika, fisika, kemudian kimia lah yang memiliki rumus-rumus, kan begitu ya. Ternyata bahasa juga memiliki rumus. Sebenarnya bahasa Indonesia kita itu pun ada rumusnya kalau kita bikin rumusnya, kan begitu ya. Nah, di sini Ibu coba berikan ya untuk cepat mengingat bentuk present indikatif aktif itu ada rumusnya di sana. Ini apa rumusnya? Kata dasar, kata kerja atau bahasa Inggrisnya STEM ditambah dengan akhiran kata ganti orangnya atau pelaku, orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak. Ini rumusnya. Jadi artinya kalau nanti di satu-satu kalimat ada kalian lihat rumus ini, ada kata dasar di situ, kemudian ada kata ganti orang atau kata ganti pelaku orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak, berarti itu adalah present indikatif aktif. Hanya saja hati-hati ya. Untuk menentukan kata dasar tadi Anda sudah bisa kan begitu ya. Misalnya luo, untuk kelompok yang pertama tadi, kelompok yang berakhir omega, berarti luo akhirannya omega, buang dulu omeganya. Berarti kata dasarnya adalah lu, kan begitu ya. Grafo, buang omega, kata dasarnya graf. Untuk menentukan kata dasar kalian sudah bisa, kan begitu. Pertanyaan mungkin, bagaimana Ibu Limbong? Manakah kata ganti atau pelaku orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak untuk present indikatif aktif? Mungkin itu ya. Nah, ini dia. Inilah akhiran-akhiran pelaku tadi. Dan ini harus diingat. Kalau nggak diingat, ya memang nggak bisa dikenali nanti satu-satu kalimat di dalam kalimat Yunani yang ada ya. Inilah akhiran-akhiran pelaku untuk present indikatif aktif. Untuk tunggal orang pertama, dia berakhiran omega. Nah, untuk tunggal orang kedua, dia berakhiran eis. Ya, berakhiran omega itulah si saya, si aku. Untuk tunggal orang kedua, itulah eis. Berarti dia engkau. Untuk tunggal orang ketiga adalah ei. Inilah si dia itu. Untuk jamak orang pertama omen, kami atau kita. Untuk orang kedua itu etik, kamu sekalian. Ya, dan untuk orang ketiga jamak adalah ousi, mereka. Sudah? Berarti tadi sudah lengkap. Kita sudah bisa menentukan kata dasar, sudah tahu kita mana keakhiran-akhiran pelaku untuk present indikatif aktif. Nah, tidak sulit lagi bagi kita untuk mengkonjugasikan. Tadi kita bikin contohnya kata kerja luo, kan begitu ya? Berarti bagaimanakah bentuk present indikatif aktif untuk kata kerja luo? Inilah dia. Tinggal masukkan saja, karena di awal pun udah Ibu terangkan tadi. Kenapa dikelompokkan menjadi dua kelompok? Ya, karena memang di kelompok pertama nggak ada perubahan apa-apa, tapi di kelompok kedua ada perubahan, kan begitu ya? Di kelompok pertama tidak ada perubahan. Untuk yang berakhiran omega, nggak ada perubahan. Masukkan saja ke rumusnya. Ketika kita disuruh untuk mengkonjugasikan, ya, kata kerja yang berakhir dengan omega, buatlah contohnya seperti ini. Berdasarkan ini ya. Nah, kita lihatlah kata kerja luo. Bagaimana present indikatif aktifnya? Masuk ke tunggal orang pertama. Masukkan rumus tadi. Kata dasar lu ditambah akhiran, kan begitu ya? Berarti lu ditambah omega menjadi luo. Saya sedang. Ini sudah present, berarti saya sedang melepaskan. Karena lu itu artinya melepaskan. Berarti untuk orang kedua, masukkan aja lu tambah eis menjadi lueis. Engkau sedang melepaskan. Orang ketiga tunggal, lu ditambah ei menjadi lueis. Dia sedang melepaskan. Nah, untuk jamaknya, lu ditambah omen untuk orang pertama jamak ya. Berarti langsung luomen. Kami atau kita sedang melepaskan. Untuk orang kedua adalah lu ditambah ete. Berarti luete, kamu sekalian sedang melepaskan. Untuk orang ketiga, lu ditambah ousin, karena ousin tadi. Berarti lu ousin, mereka sedang melepaskan.
selesai, ya. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan Anda disuruh untuk mengkonjugasikan kata-kata kerja yang berakhir dengan omega, konjugasikanlah berpola seperti konjugasi luo tadi, ya. Jadi di sini Ibu bikin satu lagi contohnya, contoh lain, ballo. Ballo itu artinya saya melemparkan. Jadi ballo itu terdiri dari dua kata, ya, kata dasar dan akhiran. Berarti kata dasarnya adalah bal, ya, bal. Kalau kita disuruh untuk membuat, ya, konjugasinya dalam bentuk present indikatif aktif, masukkan ke rumus tadi. Berpola seperti duo tadi. Makanya ini menjadi tunggal orang pertama ballo, balleis, ballei, ballomen, ballete, dan ballousin. Jadi artinya ya terjemahkanlah sesuai dengan orang keberapa dia, kan begitu, ya, tunggal dan jamak, kan begitu. Ballo berarti saya sedang melemparkan. Ballousin berarti mereka sedang melemparkan. Itu saja untuk kelompok yang pertama, ya. Kalau catatan ini nanti bolehlah kalian baca sendiri, ya, di materi atau bahan ajar yang ada di kita masing-masing, kan begitu, ya. Yang pasti di beberapa catatan ini apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu yang tertera di sini, ya. Catatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Nah, kosakata. Ya, Ibu harus katakan ini, ya. Seseorang yang mengatakan ingin mampu berbahasa dengan baik secara praktis, ya, tanpa kosakata yang cukup, ya, tanpa vocabulary yang cukup, itu tidak benar, kan begitu, ya. Jadi ketika kita mau memperoleh atau mengetahui atau mampu berbahasa secara praktis, tentu kita harus isi, ya, isi dengan vocabulary yang sangat banyak, kan begitu, ya. Kenapa kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Karena apa, ya? Coba. Iya, karena kita menguasai kosakata, karena kita memiliki kosakata yang banyak. Kenapa kita bisa berbahasa daerah yang baik dan benar sesuai dengan kesukuan kita? Karena punya kosakata dan vocabulary yang cukup untuk itu. Coba kalau tidak, ya, nggak ada yang tidak bisa berbahasa Inggris sebenarnya. Ya, mungkin strukturnya, gramatikalnya, sintaknya kita tahu, tapi ketika kosakata kita, vocabulary kita tidak ada, tentu kita tidak akan mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar, kan begitu, ya. Nah, ini pun Ibu selalu sarankan, ya, mulai dari sekarang pakai kartu-kartu, ya, kartu-kartu kecil yang bisa kau bawa kemana-mana, misalnya tulisi di situ, bikin misalnya di depan bahasa Yunaninya, di belakangnya kau bikin artinya, ya, bikin kartu-kartu kecil, lobangi, kemudian bikin talinya, kan begitu, bisa kau bawa kemana-mana, mau jalan, mau kemana lah misalnya, bisa kau lihat-lihat di perjalanan, kan begitu. Dari situ kosakata kita akan semakin banyak. Nah, bisanya kalian lihat dari situ? Bisa. Cobalah dulu kita baca, ya. Sambil kita belajar membaca, kemudian sambil mengingat kosakatanya, kan begitu. Kita mulai dulu, 1, 2, 3, ya. Ballo. Apa artinya? Langsung bahasa Indonesianya aja. Aku melemparkan. Blebo. Aku melihat. Lanjut. Ginosko. Aku mengetahui. Terus. Grafo. Aku menulis. Terus. Egeiro. Aku bangkit. Estio, aku makan. Heurisko, aku cari, ya. Ego, aku memiliki atau mempunyai. Terapeuto, aku menyembuhkan. Krino, aku menghakimi. Lambano, aku mengambil. Lego, aku berkata. Luo, aku melepaskan. Meno, aku tinggal. Tempo, aku mengirim. Sozo, aku menyelamatkan. Oke, mantap, ya. Berarti ini sudah bagus ini, kan begitu, ya. Sudah bisa membaca, tinggal mengingat vocabulary itu, ya. Kalau misalkan Ibu tantang kalian sekarang, ya,
dari apa yang sudah kita baca tadi, siapalah yang bisa mengingatnya 10? Ada? Ada yang bisa mengingat 10? Tidak bisa. 5. Coba. Ada yang bisa 5? Mungkin masih harus diingat-ingat ya. Harus diingat-ingat dulu kan begitu ya. Tidak apa-apa. Mungkin nanti langsung ke latihannya kita. Dan di latihan itu sudah langsung menuntut adanya kosakata kan begitu. Nah, ini dia. Kita masuk ke latihan ya. Kita mau uji dulu. Apakah memang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ada yang tersimpan ya? Karena ini memang bahasa, apalagi bahasa ini bukan bahasa kita kan begitu ya. Tetapi harus kita pelajari. Kenapa? Karena ini bahasa dari kitab suci kita kan begitu. Nah, itulah bedanya memang mahasiswa teologi ya dibandingkan dengan mahasiswa umum kan begitu. Kalau mahasiswa umum mungkin cukup dengan terjemahan Alkitab yang ada disediakan sesuai dengan bahasa ibunya atau sesuai dengan Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin sudah cukup. Tapi bagi orang teologi tidak cukup hanya di sana ya. Kita harus mampu mengenal dan mengetahui bahasa asli dari Alkitab kita itu. Karena sesudah mata kuliah ini nanti akan ada mata kuliah estafet lagi yang harus kalian pelajari ya, yang membutuhkan pemahaman kita tentang bahasa asli dari Alkitab tersebut ya. Misalnya hermeneutika, ada tafsir ya, ada tafsir Perjanjian Baru, ada seminar dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam penggalian teologi dibutuhkan bahasa aslinya ya. Nah, sekarang kita masuklah ke latihan ini dulu. Silakan. Siapa bisa? Mungkin 1 orang, 2 orang. Oke, silakan Dek. Sebutkan namanya, kemudian yang mana kau pilih dari latihan itu, konjugasikanlah katanya ya, ke dalam bentuk present indikatif aktif. Coba. Yang mana kau pilih Dek? Kata egeiro. Egeiro ya. Bagaimanalah konjugasinya? Untuk tunggalnya yaitu orang pertama egeiro, orang kedua egeiro artinya saya sedang bangkit, orang kedua tunggal egeires artinya engkau sedang bangkit, orang ketiga yaitu egeire dia sedang bangkit. Dan untuk jamaknya yaitu yang orang pertama jamak egeiromen kami atau kita sedang bangkit, orang kedua jamak yaitu egeirete kamu sekalian sedang bangkit. Untuk ketiga jamak yaitu egeirosin yang artinya mereka sedang bangkit. Iya, bagus sekali ya. Tanganlah untuk saya kan. Ada lagi yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba lagi dari situ? Ada? Siapa yang mau mencoba? Iya, sebutkan namamu. Kemudian silakan. Nama saya Regina Pardede. Iya, Regina Pardede. Saya yang terapeu. Oke, silakan. Bagaimana bentuk konjugasi dalam bentuk present indikatif aktifnya? Silakan. Kalau bagian tunggalnya orang pertama terapeu, saya sedang menyembuhkan. Orang kedua terapeues, engkau sedang menyembuhkan. Yang ketiga terapeues, dia sedang menyembuhkan. Bagian jamak orang pertama terapeuomen, kami atau kita sedang menyembuhkan. Orang kedua terapeuete, kamu sekalian sedang menyembuhkan. Orang ketiga terapeuosin, mereka sedang menyembuhkan. Iya, nah ini pun mantap sekali ya. Oke, berarti Ibu anggaplah ya 2 orang pun mewakili sudah Ibu anggap bisa ya. Jadi yang lain nanti boleh dikerjakan di rumah menjadi pekerjaan rumah ya. Dan kita akan kumpulkan di dalam 2 hari ke depan. Nah, yang berikutnya ya, tadi sudah mengkonjugasi. Ini kita mau coba juga uji. Apakah Anda sudah bisa menerjemahkan? Ini masih kalimat-kalimat pendek ini ya. Nah, kalimat bentuk present indikatif aktif secara khusus untuk kata kerja yang berakhir dengan omega. Dari sini siapa bisa? Silakan dipilih ya. Siapa bisa, mungkin ada egeiro
atau apalagi di sana. Ini silakan diperhatikan ya. Kalau terapewt, dari manalah bisa tahu terjemahkan apakah pempes misalnya. Ada yang bisa? Nah, ada yang bisa? Tahu sama-sama kita dulu. Misalnya kalau luosin itu, apa itu? Luosin. Tadi luo, ya, berarti luosin dari kata, kalau vocabulary-nya kan luo kan? Ousin itu akhiran orang keberapa itu? Orang ketiga. Luo tadi dari kata lu berarti melepaskan. Berarti kalau luosin mereka sedang melepaskan. Bagus sekali, kan begitu ya? Oke. Ada lagi yang bisa dari situ? Misalnya ehis tadi dari kata eho itu ya. Eho mempunyai. Berarti kalau ehis dia omen ete osi. Berarti eis orang kedua tunggal ya. Orang kedua tunggal berarti ehis engkau sedang. Baik, kita langsung lanjut aja ya. Kemudian ada terjemahan kan? Terjemahkanlah kalimat berikut ini katanya ya. Siapa bisa menerjemahkan? Coba ya. Siapa bisa menerjemahkan itu? Silakan diangkat tangannya ya. Yang mana itu? Apakah dia sedang mengutus atau mengirim kan begitu ya? Apakah kamu sekalian sedang tinggal? Yang mana lah? Apakah dia sedang menyembuhkan misalnya? Ada yang bisa mencoba? Ada yang bisa mencoba dari sana? Nah, misalnya ya, apakah engkau sedang berkata misalnya begitu, atau engkau sedang makan misalnya begitu? Dia sedang menyembuhkan. Tadi kalau menyembuhkan terapeuo kan? Kalau kita buang akhirat omeganya, orang ketiga tunggal apa? Dia. Berarti berarti jadi apa dia? Dia sedang menyembuhkan berarti menjadi terapeuwe kan begitu ya? Terapeuwe. Jadi kalau misalnya mereka sedang menyembuhkan, jadi apa dia? Bagaimanakah kalimat finalnya? Terjemahannya? Terapeuosin. Bagus ya, mereka sedang menyembuhkan. Mantap sekali. Berarti ibu senanglah ini ya. Senang sekali kalau begini. Nah, lampunya apa ya? Belum ini. Udah selesai untuk itu ya. Jadi hanya for example beberapa yang ibu tanyakan. Ketika sudah bisa dijawab, ibu anggap sudah paham tentang itu ya. Sekarang kita lihat, kita lanjutkanlah ke kelompok yang kedua tadi ya. Kelompok yang kedua yakni present indikatif aktif atau PIA untuk kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega ya. Rumusnya sebenarnya sama ya, sama, tidak berbeda dengan present indikatif aktif untuk kata kerja yang berakhir dengan omega tadi. Apa rumusnya? Tetap kata dasar kata kerja ditambah dengan akhiran kata ganti atau pelaku orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak. Sama dia, nggak beda. Jadi kenapa harus dibedakan kelompoknya Ibu Limpong? Kan begitu ya? Dibedakan karena tadi penjelasan tadi untuk kelompok yang kedua epsilon omega apabila ditambahkan dengan ya akhiran pelaku itu ada perubahan. Nah, secara khusus untuk kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega ini, ya, sebenarnya kata dasarnya itu adalah berakhir dengan epsilon. Kan akhirannya itu sebenarnya omeganya. Omega itu sudah menunjukkan tadi pelaku orang pertama. Nah, jadi semua kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega, kata dasarnya itu adalah berakhir dengan epsilon. Contohnya ya, pileo.
kita buang omega, kata dasarnya pile. Laleo, kita buang omega, kata dasarnya lale. Apalagi kaleo, kan begitu ya, kaleo. Omega kita buang, berarti kata dasarnya epsilon. Jadi boleh kita simpulkan begini. Setiap kata kerja yang kata dasarnya berakhir dengan epsilon, kata dasar ini ya, kata dasarnya berakhir dengan epsilon, apabila ditambahkan dengan akhiran pelaku, kata kerja orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak untuk present indikatif aktif, maka ada perubahan. Ada hukum yang harus dilewati. Apa itu? Ada 3 ya. Apabila akhiran epsilonnya dikombinasikan dengan kata ganti atau pelaku orang ya yang berawal dengan huruf epsilon, ya, dia berubah menjadi e. Itu dia, e. Jadi e bertemu e, dia tidak tapi e. Apabila akhiran kata dasar epsilon bertemu dengan awalan pelaku yang berawal dengan huruf omikron, sudah, maka dia tidak EO, melainkan menjadi O. Sudah. Yang ketiga, apabila akhiran kata dasar kata kerja epsilon itu bertemu dengan huruf hidup panjang, ingat huruf hidup panjang, omega, eta, kan begitu ya. Dan juga diftong, ingat diftong, kita sudah belajar diftong. Ada 7 diftong Yunani, oi, eu, oi, kan begitu ya. Dan lain sebagainya, maka akhiran kata dasar kata kerja epsilonnya dihilangkan. Sudah, yang 3 itu harus diingat ya. Sehingga, nah kalau kita masukkan ke rumus tadi, rumusnya tetap sama seperti ibu katakan untuk present indikatif aktif. Kata dasar kata kerja ditambah pelaku orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak, dan pelakunya juga sama. O, ace, a, omen, et, dan ousin ya untuk orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak. Nah itu dia. Nah sekarang kalau begitu bagaimanakah bentuk dari kata kerja present indikatif aktif yang berakhir dengan epsilon omega itu? Masukkan ke rumus. Kita bikin contohnya pileo ya. Pileo. Tentukan dulu kata dasarnya. Buang omega berarti kata dasarnya pile. Sudah. Pile ditambah orang pertama sekarang ini ya, kita masuk ke konjugasinya tunggal. Pile ditambah omega. Jadi apa dia? Bukan pileo, tapi menjadi pilo. Kenapa pilo? Karena pile akhirannya epsilon kan, ditambah dengan omega. Ini adalah huruf hidup panjang. Tadi aturan main, akhiran epsilon bertemu dengan huruf hidup panjang, maka akhiran epsilonnya dihilangkan. Makanya dia menjadi pilo. Kan begitu ya? Pilo, saya sedang mencintai. Orang kedua juga begitu ya. Pile ditambah ace. Ace itu berarti diawali dengan diftong A. Tadi akhiran epsilon bertemu dengan diftong, maka akhiran epsilonnya dihilangkan. Makanya menjadi piles. Orang ketiga tunggal juga begitu ya. Pile ditambah A itu kan diftong. Berarti akhiran epsilonnya dihilangkan menjadi pile. Sudah, dia sedang mencintai. Untuk jamak juga begitu ya. Perhatikan. Pile, orang pertama jamak, pile ditambah omen. Akhiran epsilon bertemu dengan omikron tadi, dia tidak menjadi EO, tapi menjadi OU. Makanya dia pilomen. Sudah ya? Kami atau kita sedang mencintai. Orang kedua jamak, pile ditambah ET. E bertemu E, tadi menjadi E. Makanya dia menjadi pileite. Sudah ya? Dan yang ketiga, orang ketiga jamak, pile ditambah ousin. Perhatikan ousin. Ousin itu adalah diftong O. Berarti akhiran epsilon bertemu dengan diftong O, akhiran epsilonnya dihilangkan. Maka dia menjadi seperti apa? Pilousin. Bukan pileousin, tidak, tapi pilousin. Karena epsilonnya sudah hilang. Selesai, ya. Artinya, jadi kalau misalkan nanti ya Anda disuruh atau ditugasi ya untuk mengkonjugasikan kata-kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega
kelompok kedua tadi, atau kita katakanlah kata kerja yang kata dasarnya berakhir dengan epsilon, maka konjugasikanlah berpola seperti konjugasi pileo tadi, ya. Sudah selesai, ya. Nanti lihatlah di bahan ajar kita itu, di sana juga ada beberapa kosakata kerja yang berakhir dengan epsilon omega, ya. Misalnya seperti pileo, saya mencintai, ada kaleo, saya memanggil, ada laleo, saya berbicara, kan begitu, ya. Ada apa lagi di sana, ya? Ada martureo, ya. Saya bersaksi, ada metanoeo, saya bertobat, dan lain sebagainya, ya. Sebenarnya bahasa-bahasa Yunani ini kan banyak bahasa yang dekat dengan kita, ya. Terapewei, misalnya terapewei, dia sedang menyembuhkan, oh diterapi, misalnya begitu, ya. Metanoeo, oh bertobat. Ini kata-kata yang biasa kita dengar. Ternyata semuanya itu berasal dari bahasa Yunani, kan gitu, ya. Nah, sekarang kita masuklah ke latihan, ya. Masuk kita ke latihan, sama seperti yang tadi. Nah, coba lihat di bahan ajarnya, ya. Karena lampu kita sedang mati, jadi tidak bisa ditampilkan di layar. Langsung ke bahan ajar saja. Siapa yang bisa mencoba dulu? Oke, silakan sebutkan namanya. Nama saya Sri Hartati Syota. Dengan kata kaleo. Ini artinya saya memanggil. Betul. Di konjugasi tunggal orang pertama. Kalau artinya saya sedang memanggil. Kaleis artinya engkau sedang memanggil. Tunggal orang ketiga kalei, dia sedang memanggil. Jamak orang pertama kalau kami atau kita sedang memanggil. Kaleite artinya kami sekalian sedang memanggil. Jamak orang ketiga kalousin artinya mereka sedang memanggil. Oke, ya, bagus, ya. Coba kita beri aplaus lah. Semangat. Nah, berarti sudah paham, ya. Sudah masuk ke rumus, ya. Sudah langsung bisa kelihatan perubahan-perubahan itu, kan begitu, ya. Jadi sudah bisa langsung dibedakan, sudah bisa membedakan bagaimana konjugasi untuk kata kerja yang berakhir dengan omega dan bagaimana yang berakhir dengan epsilon omega. Ada yang lain lagi? Oke, silakan sebutkan namanya. Nama saya Esther Hutahayan. Saya akan mengkonjugasikan kata dari PMPT. Asal kataannya dari pemto. Saya akan mengkonjugasikan ke tunggal pertama, yaitu pemto. Saya sedang mengirim. Orang tunggal kedua, pempes. Kamu sedang mengirim. Tunggal ketiga, pempe. Artinya dia sedang mengirim. Baru saya akan mengkonjugasikan ke jamak pertama, pempomen, yaitu kami sedang mengirim. Yang kedua, jamak kedua, pempete, artinya kamu sekalian sedang mengirim. Jamak ketiga, pemposin, artinya mereka sedang mengirim. Oke, bagus, ya. Baik, kita lanjutkan dulu latihan kita lagi untuk terjemahan, ya. Terjemahkanlah. Nih, ya. Mungkin ini yang terakhir, ya. Terjemahkanlah kalimat berikut. Siapa bisa? Siapa bisa memilih dari sana untuk diterjemahkan? Silakan angkat tangannya. Apakah engkau sedang memberkati? Bagaimana bahasa Yunaninya? Ya. Mereka sedang makan. Apakah engkau sedang mengirim? Dia sedang menghakimi. Kami sedang mencintai. Siapa bisa? Itu kata-kata yang biasa, ya. Kami sedang mencintai lah dulu. Bagaimana itu? Tadi mencintai itu kosakatanya adalah, bahasa Yunaninya adalah phileo, kan begitu, ya? Berarti kalau kami sedang mencintai, bagaimanalah bahasa Yunaninya, terjemahannya ke dalam bahasa Yunani? Jangan phileomen, tadi epsilonnya udah hilang.
Dia menjadi piloumen. Bagus, piloumen. Jadi kalau mereka sedang mencintai bagaimana? Mereka sedang mencintai. Pilousin. Ingat, setiap akhiran kata kerja, kata dasar kata kerja yang berakhir dengan epsilon bertemu dengan awalan pelaku diphthong, maka akhiran kata kerja itu dihilangkan. Makanya mereka sedang mencintai, dia menjadi pilousin. Oke ya, sudah selesai lah. Ada pertanyaan kalian sama ibu? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Berarti ibu sudah menjelaskannya dengan baik ya, sehingga nggak ada pertanyaan. Atau nanti di rumah, aduh aturannya ini yang aku tanyakan sama ibu Limbong, tapi malu-malu aku kan gitu ya. Nah, tapi boleh juga lah via telepon nanti ya. Kalau misalkan tadi ibu nggak sempat kutanyakan ini, sebenarnya aku kurang paham misalnya begitu ya, boleh ditelepon lah ibu Limbong kan begitu ya. Apalagi untuk konteks sekarang adalah konteks lebih banyak daring sebenarnya daripada luring ya, daripada pertemuan seperti ini. Tapi memang karena ada juga kerinduan kita untuk bertemu seperti ini ya, jadi makanya kita juga harus bertemu. Sampai di sana lah pertemuan kita ya. Ibu kembali pakai masker lagi ya, sampai di sini pertemuan kita. Silakan latihan yang belum terselesaikan hari ini, silakan nanti diselesaikan di rumah. Kita berikan waktu 2 hari dan nanti dikumpulkan ke platform kita ya, platform pembelajaran kita. Boleh masuk di e-learning ya, kemudian boleh masuk juga di GCR kita, Google Classroom ya. Ke WA group juga memang boleh, tetapi nanti sangat padat kan begitu ya, dan bisa nanti mengintip juga kan begitu, sehingga akhirnya jadi sama kan begitu. Jadi boleh ke GCR atau boleh ke platform e-learning kita ya. Baik, sampai di sini terima kasih untuk kita semua. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita ya. Boleh satu orang berdoa untuk kita untuk menutup pertemuan kita, silakan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada Bapa untuk berkat-Mu yang masih melimpah dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan mulai dari tadi pagi sampai pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati proses belajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami anak-anak mahasiswa dapat mengerti dan bisa menjadi bekal kami untuk selanjutnya Tuhan. Tuhan yang memberkati dosen kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan dia kesehatan, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Begitu juga kepada keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan. Tuhan, saat sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, mari Tuhan yang memberkati kami di perjalanan Tuhan sampai ke tempat kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke.